dan kemudahan supaya korban KDRT aksesibel dalam melapor, tapi juga pertanyaannya gimana sih intervensinya terhadap korban-korban KDRT, dan yang kedua fenomena soal pembunuhan anak, dan terakhir RRI bertanya ini gimana soal penolakan pasien perempuan di salah satu rumah sakit di Papua, sikap KPPA kira-kira seperti apa? Monggo Bu Deputi. Baik, terima kasih Ananda dari This Way ya. Are you okay right now? Minum, ada nafas saja. Dan Ananda dari RRI ya. Ibu merespon khusus KDRT itu. Bisa dilihat dari bahan yang kita share. KDRT tertinggi, kekerasan dalam rumah tangga ya. Tadi kan juga kita sampaikan, rumah tangga ternyata bukan tempat yang aman juga. Kalau KDRT dia dari jumlah kasus yang ada, coba lihat tertinggi. Dalam konteks regulasi undang-undang sudah 21 tahun ini, dari tahun 2004. Namanya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Semoga kita semua sini nggak pernah mengalami itu ya. Dan tidak pernah melakukan hal itu. Kekerasannya seperti apa? Jelas dong definisinya. Ya. Disitulah kita melihat bahwa riak-riak, gerimis-gerimis yang ada di rumah tangga itu bukan berarti satu hal yang tidak boleh diketahui oleh orang. Ya kan? Jangan kita menjadi great pretender, seolah-olah baik-baik saja. Pada saat terjadi titik kulminasi, klimaks, kekerasan itu terjadi. Itu dalam bentuk fisik mungkin. Tapi psikis, trauma setiap orang beda-beda menghadapi kekerasan itu. Ada orang yang tahan banting, ada yang orang menyimpan dulu, dikumpul-kumpul, suatu waktu rapuh. Kalau dulu saya waktu di tempat tadi kepolisian, kita harus mendukung adanya sebuah peer counseling, peer support, sehingga kita punya teman sebaya, sama-sama merasakan untuk saling berbagi bahwa saya tidak sendiri loh. Pada saat kita mendengar teman kita ternyata lebih lagi dari kita merasa kuat. Kalau tidak kita terpuruk. Itu yang kita dorong. Karena kita merasa kita orang yang paling terpuruk di dunia itu. Pada saat kita merasakan itu ternyata dialami oleh juga teman sebaya kita tadi, kita bersama-sama dan kita harus menjadi pelopor untuk tidak menjadi berulang kekerasan itu terjadi pada diri kita. Biar juga pasangan itu tahu bahwa kita sadar ini adalah sebuah kejahatan. Kadang pasangan itu tidak tahu kalau itu ada sebuah kejahatan. Dianggap itu menormalisasi biasa itu. Dalam bentuk mendidik istri pasangan. Normalisasi yang keliru ini yang terjadi pembiaran sehingga jumlahnya lebih tertinggi di data yang ada. Itu menurut saya. Tapi saya tentunya tidak bisa berbagi juga dengan teman yang lain apabila ada yang bisa menambahkan. Karena Bu Dian juga bicara tentang kasus DPT bidang rumah tangga, kondisi khusus dan rentan. Di sini berarti perempuan pada kondisi rentan yang mudah di kick out oleh para pasangan yang tidak bertanggung jawab dan tidak berhati. Saya terbuka, monggo silakan. Kalaupun juga Bu Ratna, monggo. Bagaimana selama ini menghadapi korban-korban pada saat melakukan assessment terhadap kasus-kasus yang disampaikan tadi terkait dengan kasus pembunuhan anak tadi. Ibu tidak terlalu dalam menyampaikan ini karena nanti ada mediator tersendiri bicara tentang anak. Tapi kita juga melihat fenomena, ya kan? Pasangan yang keliru pun, nah pasangan keliru ibu katakan keliru saja ya, salah, keliru dalam memiliki pasangan,
apalagi pasangan yang berlanjut, pasangan sambung istilahnya, dampaknya kepada anak. Hati-hati bagi yang pernah selesai satu tahap pernikahan, menyambung lagi butuh kehati-hatian. Yang kita pertimbangkan adalah keberlanjutan kehidupan si anak, tumbuh kembang anak. Ya, bukan berarti juga nih ada nih kan apa isu, ada kasus pada saat selesai sudah ini kan, udah bertahun-tahun, saya bisa tanpa dirimu. Wah, ini kan, jangan lupa para perempuan Indonesia, tidak boleh kita berpura-pura kalau kita kuat. Saya bisa tanpa dirimu, mencarilah potensi yang lain, bisnis lancar, tumbuh secara status sosial jalan. Ternyata terpukul dengan kasus-kasus online scamming yang kita tidak mungkin melihat secara sosial, tidak selalu masalah ekonomi, kerapuhan kondisi psikologis, semoga tidak ada di antara kita sendiri. Kena juga, jangan dikatakan literasi, mungkin kepada pengendalian diri, masuk dalam perangkap online scamming. Yang lebih sedihnya, love scamming. Tentunya tidak serta-merta mentransfer ya, tapi ada proses bujuk rayu yang tadi itu belum pulih dengan kondisinya. Sampai akhirnya bertanya, Bu Desi, ternyata saya rentan ya, maaf menyebutkan status tadi. Rentannya karena trauma setiap orang berbeda-beda dan manifestasinya beda-beda. Mungkin dikira dengan tumbuh kembang ekonomi dan status sosial, everything's okay. I'm okay. Tanpa dirimu saya okay. Lupa memulihkan trauma. Rapuh di suatu waktu, terjebak, dan itu kerugian bukan sedikit. Tentunya pada saat melaporkan trauma secondary trauma tadi, tentunya maaf, penyidik juga tidak melihat langsung pada transferan yang bujuk rayu. Tentu ada dong proses kronologis kenapa sampai begini. Disitulah kenapa kita membutuhkan Direktorat PPA, para penyidik-penyidiknya yang juga memiliki sensitivitas dalam melakukan penanganan terhadap korban-korban. Gitu. Jadi Ananda sudah oke ya. Tadi Ibu juga melihat yang pertanyaan dari RRI. Sebenarnya dalam aturan ya, undang-undang ya, Pemda ya, tentunya itu secara berjenjang ya. Pada saat ada korban yang berada di satu daerah tersebut, tentu tidak harus sampai lintas provinsi dulu, ditangani di mana si pasien yang membutuhkan layanan kesehatan yang sangat besar. Kalau dalam konteks Kementerian PPPA tentunya mendorong para pemerintah, para stakeholder, seluruh yang punya amanah, tugas pokok dan fungsi terkait dengan layanan kesehatan tersebut. Ya, memang kita paham bahwa layanan kesehatan diberikan kepada pemilik ya asuransi di BPJS. Namun kembali lagi, saya tidak bisa berbicara pada tataran teori. Namun ini berbicara tentang hati nurani. Apalagi korban itu butuh pertolongan segera. Tentunya kita menafikan administrasi sambil berproses untuk mendapatkan layanan kepada korban. Itu menurut saya dalam merespon isu yang ada. Kita mendorong para stakeholder yang punya tugas dalam hal ini untuk melihat kembali. Saya yakin aturan-aturan yang ada di semua layanan itu pasti tidak melakukan pengabaian terhadap korban-korban. Namun kembali lagi, apakah ini terkendala dalam komunikasi, pemahaman di lapangan, yang sehingga ada yang terabaikan dalam
bisa Ibu respon, apabila